Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So kemarin sudah di lock posisi ya antara 6591 dan 6609. Kenapa? Karena kita saya selling di harga ini ketika price berada di Vibo 123. Kemudian price ternyata going up ya, dia going up sampai di sini. And then ya mau tidak mau ya harus di lock gitu loh, kita harus ngelock posisi dari sini kan. Ini ada lock posisi ya, karena kita sudah salah artinya makanya harus di lock. Oke, kita lock posisi di harga ini di 0.6609. Kemudian saat ini price lagi turun, so kita buat setup baru, kita buat plan baru. Dari sini sebetulnya bisa ya, dari sini juga bisa, karena seperti yang saya sampaikan di awal, kita harus mengetahui fase V nya, V nya kita harus ketahui fase V nya ya. Jadi setelah V nya dapat baru kita tarik garis di atas maupun garis Fibonacci. Ini fase V nya di sini satu, kemudian ini fase V ya, pakai yang ini aja. Ini fase V, ini kan V kan. Kemudian nah ini 100, ini kita nanti 0 di situ ya. Nah, ini bisa kita tarik garis dari sini, V nya dapat, kemudian kita tarik garis dari bawah ke atas. Nah 1 2 3 adalah untuk open posisi di sini ya. Nah otomatis kalau kita sell di harga ini maka lock posisinya sebetulnya di 50 gitu loh. Lock posisinya di 50, tapi tergantung teman-teman ya, nanti dia teman-teman mau pakai lock posisi di harga berapa silakan. Tapi yang jelas biasanya saya pakai di 50 atau 1 atau 0.23 tergantung jaraknya. Kalau jaraknya sekiranya memungkinkan ya bisa di 23, ini lock posisinya di situ. Tapi kalau misal jaraknya antara 127 dan 23 terlalu jauh, kita bisa pakai ini 50 sebagai Fibonacci 50 sebagai area untuk lock posisi ya. Nah ini sekarang lagi running ya, ini tentu indikator yang saya pakai sebelum di sini adalah ini Ichimoku ya. Jadi ada Ichimoku, saya pakai Ichimoku Span dan apa sih, Senko ya, Senko atau apa, Senko A, Senko B atau yes, bawaannya Ichimoku lah, saya lupa namanya. Yang jelas Chico Span ini merupakan indikator yang bisa kita pakai untuk menentukan buy sell juga gitu loh. Jadi kalau sell di sini nanti harganya kita bisa lock posisi di mana gitu. Tapi lebih, kalau menurut saya lebih enak memakai tetap Fibonacci sebagai main sistemnya gitu. Fibonacci sebagai tempat untuk menentukan arah buy sell-nya gitu. Ya, karena apa ya? Kayak di sini pun juga bisa. Di sini kan dapat juga ini. Ini kan sudah ada V juga. Jadi bisa kita, misalnya kita mau buy ya, maka 1 2 3 adalah area buy yang harga di sini. Ini adalah harga buy stop, 6614 ini adalah buy stopnya. Itu. Ini kalau kita mau opsi buy di harga situ. Ya. Oke, Chico Span itu hanya sebagai alat bantu saja lah. Jadi V-nya dapat ya. Jadi arah V-nya di sini dapat. Ini kemudian di sini ini ada V kan. Nah, V kebalik kan. Ini 100, ini kosong ya, nanti buy-nya di harga ini, buy stopnya di harga 6614. Akan sejauh apa nanti naik atau turunnya kita lihat fasenya, kita lihat potensinya di Aussie ini. Yang jelas kalau di Aussie yang jelas saya masih hold posisi untuk selling. Jadi saya masih suka selling di Aussie ini, sementara masih selling. Nanti baru kemudian kita tentukan untuk opsi buy nya kira-kira di harga berapa nanti kita bisa opsi buy itu.
So kita lihat di time frame hasad di M30 pun juga sama ya, artinya juga tidak terlalu nah ini kan ada alat bantunya, kita kan punya Chico Span ya di harga ini kan ada Chico Span-nya di sini ya, ini Chico Span di sini. Chico Span ini dia sudah break dari price, so kalau Chico Span sudah break maka ini fase untuk selling, di harga ini adalah selling memang. Nah selling otomatis kita harus melihat harga atas untuk bisa menentukan di sini untuk menentukan lock posisinya nanti 6628 ini ya, 6628. Karena ini dia sudah cross ya, Chico-nya dia sudah cross. Walaupun memang dia belum cross di Senko A, Senko B ya mungkin ya, saya lupa namanya. Apakah span A, span B atau Senko A, Senko B, saya lupa namanya. Kalau memang yang paling safe adalah dia cross ya. Dia cross kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nah, ini kan berarti punya satu support resistance cukup tebal. Nah, di sini dia punya support resistance cukup tebal di harga ini. Ya, di sini ya. Sehingga nah, di sini kan cukup tebal sehingga baru cross. Ini ketika cross ini baru kita selling gitu. Nah ketika cross di sini baru selling, ini pakai M30 ya. Nah, jadi ketika dia cross di sini kisaran adalah 6599, kita baru selling gitu. Walaupun pada kenyataan nanti juga akan buy lagi gitu, tapi tidak jadi masalah karena memang kalau sudah cross seperti ini maka harga yang di sini ya, kalau cross seperti ini maka otomatis sellingnya kan di sini, sellingnya kan di harga ini dia akan cross ya, selling kan di harga ini berarti di 6597 ya. Otomatis ini menjadi 6622 ini menjadi satu higher high, menjadi satu opsi untuk bisa buy stop. Itu jadi satu area buy stopnya di harga atas itu. Oke, stopnya di situ, kemudian price ya Taocheng buy stop sebenarnya saat ini turun. Oke. Jadi silakan dipakai yang mana. Kalau saya lebih cenderung ke Ichimoku karena saya lebih cenderung ke Fibonacci, karena kalau Fibonacci kita buy stopnya pakai Fibo 50 dan 123 atau 127, silahkan bebas itu, karena di harga itulah kalau menurut saya merupakan opsi bisa untuk buy sell nya itu ya. So kita sekarang punya saat ini kita ganti colornya, kita ganti warna biru lah ya untuk buy, kemudian ini kan sell ya, jadi merah aja untuk sell. Oke, terus price yang di 123 yang mana ini? Nah ini untuk sell itu ya, sellnya. Terus kemudian yang ini otomatis kan biru, ini buy ini. Oke, jadi biru merah seperti itu. Oke, saat ini di 6605 price di Aussie. Kita lihat untuk next partnya bagaimana, apakah akan toh kita kalau lagi lock lagi maka jaraknya kan tidak terlalu jauh juga gitu, tidak terlalu jauh, tetap Fibonacci sebagai alat bantunya tanpa indikator yang lain pun, ini cukup powerful kok, ini bisa hapus ya, tidak ada masalah gitu loh.
Ini sudah cukup membantu, indikator ini sudah cukup membantu ya, untuk menentukan buy sell-nya pakai ini aja sudah sangat bagus itu. Oke, terus GBP JPY. Memang kalau di GBP JPY saya tidak ada open ya, di harga ini saya tidak open. Kita coba kita lihat fasenya, kita lihat potensinya. Oke, di sini ada penurunan kayak gini, ada V. Kita lihat ini sudah mati ya. Kita lihat V di sini. Kita di sini pun juga bisa V, ada V kan di sini. Nah, itu kita bisa sell stop itu loh. Sell stop di sini otomatis 123 kan, di harga ini 123. Tapi ternyata enggak sampai. Kemudian ada lagi fase untuk bisa opsinya lagi. Nah, di sini. Atau di sini. Nah, ini kena ini. Ini kena, maka opsi 50 atau 12 Fibo 23 bisa dipakai untuk opsi untuk lock posisi 40 poin, kita ngelock posisinya di sini. Ya, kita lock posisi. Terus kemudian naik lagi ada V. Bentar, saya cari V-nya. Jadi ada V lagi di sini, ada V1 ya, di sini perhatikan, di sini ada V ya. Ini adalah indikasi untuk bisa kita pakai indikatornya kita pasang, Fibonacci-nya, terus buy stop kita pasang di harga ini. Nah, di sini ya, ini adalah buy, terus ini juga buy ya. Nah, ini sell, sehingga punya 2 buy, satu sell. Tentu kalau kita sekarang running seperti ini, maka ini sudah bisa profit itu loh. Lah, ketika buy di sini, price kan dia tidak kembali ke 50 ya, kembali ke 50 ya. Kalau kita pakai 50 kan 50-nya dia punya harga di sini, atau di 23, oke lah, di 23 di sini 84 ini, 87. Atau di sini juga tidak apa-apa. Gitu. Dia kan setelah price-nya dia break di harga ini, dia kan tidak kembali ke seharga ini gitu. Ya, malah masih dari sini dia langsung terus running gitu loh. Jadi baik atau salah atau tidaknya ya, kita harus menjaga adanya opsi untuk lock posisinya itu ya. Kita harus menjaga, oh ini posisi untuk lock posisi, dan dimana nanti kita ngelock, terus gimana nanti kita buka gitu loh. Nanti akan, kalau dia sudah trending, buka lock itu cukup mudah gitu loh. Kayak ini ada V ya, ini ada V, ini juga V, ada huruf V di sini. Nah, ini V, terjadi V, maka bisa kita pasang indikator Fibonacci-nya di harga ini di low, kemudian ini pasang di atas, dan buy stop, sell stopnya di harga ini, tidak kena kan price itu. Jadi safe lah, aman, kita bisa untuk, karena kita sudah salah, jelas salah itulah. Amannya kan di situ, salah tapi ndak buka kan, ndak minus, kita posisi ndak minus. Ada V ya, ada V juga di sini, kita pasang di harga ini 1 2, ini adalah low, terus kemudian ini adalah buy stop ya, buy stop. Kemudian setelah buy stop kita pasang, kita open, ternyata di sini open, kita pasang sell stop di sini, atau di 23 pun tidak ada masalah gitu. Tapi kalau sekiranya terlalu jauh, di 50 ini cukup. Dan nanti kalau kita manage lock posisi yang tidak terlalu jauh itu lebih enak daripada yang cukup jauh caranya untuk bisa kita manage lock posisinya. Oke, jadi setelah price terbuka di harga ini price-nya terbuka ya, dia belum balik ya, belum balik ke harga ini, makanya kita lihat kan belum balik ke harga ini. Jadi setelah terbuka di harga ini, price buka di harga ini, kita sebetulnya punya lock. Kalau dia turun di sini ya kita lock di sini ya, kita tentukan nanti buy sell-nya kemudian. Ternyata harga tidak balik, malah semakin naik itu. Jadi fungsinya itu teman-teman, kita pakai temukan V, baru kemudian nanti kita tentukan arah buy stop, buy sell-nya. Ini pun sama ya, ini pun sama, ini pun sama. Ini kita temukan V di harga ini ya, ini ada V, nah kan,
Jadi kita ada V, huruf V ada huruf V di sini, ada V kebalik di sini ya. Baru kita tentukan arah, kita pay stop di mana? Pay stopnya di harga ini. Pay stop di harga atas. Ini pay stop. Oke. Situ dan dia juga belum balik arah. 50 di mana? 50 di harga ini 50. Nah, sini kan kisaran ini. Nah, dia belum balik arah kan. Itu masih profit, masih nahan plus sekian ya, cukup lumayan lah. Cukup lumayan tinggi plusnya. Oke, kalau mau sell maka harus temukan dulu V juga sama. Nah, di sini ini sebetulnya ini V juga ini. Cuman kan mati dia, sudah di break dia. Jadi enggak berlaku itu V-nya. Makanya kita wait, kita tunggu sampai ini V bentuk seperti ini, baru nanti kita tentukan. Jadi gini, kalau ada V dari sini nanti ada huruf V seperti ini ya. Kemudian ada V naik turun. Nah, nanti baru kita tentukan ininya apa? Ya, indikatornya ini ya, Fibonacci-nya. Nah, di sini. Di sini nanti otomatis sell stop kita nanti di sini. Ini sell stop, terus kemudian harga lock posisinya nanti di harga sini. Ini kalau kita temukan V-nya di kisaran ini ya. Tapi karena belum, maka ya kita waiting sampai nanti ini membentuk fase V. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel. Bye bye. And have a nice day.